Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Markus Saputra dari kelas X MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tugas biologi tentang keanekaragaman hayati. Jenis-jenis keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3, yaitu 1. Keanekaragaman gen, 2. Keanekaragaman jenis, 3. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman hayati di Indonesia. 1. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Solomon, dan Papua Nugini. Persebaran flora di Indonesia tidak merata dikarenakan kondisi iklim dan tanah di permukaan bumi yang sangat beragam, maka beragam pula persebarannya. Persebaran fauna di Indonesia. Ada 2 jenis persebaran fauna, yaitu walase dan wabah. Untuk yang walase yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Sedangkan wabah yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dengan bagian timur. Ada 3 daerah persebaran fauna di Indonesia, yaitu 1A. Daerah oriental. Daerah ini meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Untuk contoh hewannya adalah orangutan, harimau Sumatera, dan jalak Bali. Daerah Australian. Daerah ini meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Terdapat mamalia berukuran kecil. Contoh hewannya adalah cendrawasih, kuskus, dan kanguru pohon. Yang terakhir, daerah peralihan. Daerah ini meliputi Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Terdiri atas hewan-hewan endemik, yaitu hanya ada di pulau itu. Contoh hewannya adalah anoa, komodo, rengkong, Singapura, dan maleo. Manfaat nilai-nilai keanekaragaman hayati adalah 1. Sebagai sumber plasma nutfah, 2. Sebagai pangan, sandang, papan, dan kesehatan, 3. Mempertahankan keberlanjutan ekosistem, 4. Sebagai sumber pendapatan devisa, 5. Sebagai tempat rekreasi. Aktivitas manusia mempengaruhi keanekaragaman hayati. Untuk yang menurunkan keanekaragaman hayati, A. Perusakan habitat, B. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan, C. Adanya petani monokultur. Untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, A. Pemuliaan, B. Reboisasi atau penghijauan, C. Pembuatan taman-taman kota. 5. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. A. Melakukan pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ maupun ex situ. Untuk yang in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya. Ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya tetapi lingkungan dibuat mirip aslinya. B. Memanfaatkan prinsip-prinsip seperti berikut. 1. Prinsip daya toleransi, 2. In optimum, 3. Prinsip ketahan balikan. Klasifikasi keanekaragaman hayati. Perkembangan sistem klasifikasi terbagi menjadi 3, yaitu klasifikasi sistem artifisial atau buatan, klasifikasi sistem alami, dan klasifikasi sistem filogenetik. Untuk pemberian nama ilmiah terbagi menjadi 3 juga. Untuk yang pertama, nama jenis atau spesies, kedua nama marga atau genus, ketiga nama suku atau familia. Sekian, terima kasih pembahasan dari saya. Mungkin ada yang kurang jelas atau kurang lengkap, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.